Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan November. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya. Wong selebihnya bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat di sini pesan semesta untukmu bulan November apa ya, dan ambil yang resonate aja. Oke, kita punya The Hermit. Mungkin di bulan November ini kamu lebih banyak menyendiri ya. Kamu mungkin bukan mengisolasi diri ya, tapi kayak kamu tuh kayak lagi ingin sendiri aja gitu loh bawaannya. Kayak nggak pengen bergaul dengan orang atau bertemu dengan orang gitu. Ya kayak lebih banyak menggunakan waktu kamu tuh untuk refleksi diri di sini ya, untuk merenung gitu. Ada hal-hal di sini yang sepertinya membuat kamu tuh harus masuk ke dalam gitu loh ya, untuk mencari sebuah jawaban gitu. Dan memang dapatnya tuh dari situ gitu loh, dari kamu merenung, dari kamu refleksi diri, dari kamu introspeksi diri. Nah istilahnya tuh kayak gitu, kamu akan menemukan pencerahan atau kamu akan menemukan jawaban melalui itu gitu ya, seperti itu. Jadi bertanya ke dalam diri kamu, jauh di dalam lubuk hati kamu atau jauh dari dalam diri kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari, seperti itu ya. Dan aku juga ngerasa di sini nggak semua ya, beberapa orang aja mungkin kamu akan mendapatkan bantuan ya, kalau kamu lagi sedang butuh bantuan gitu, dari seseorang yang misterius gitu ya, atau seseorang yang mungkin tidak kamu kenal gitu ya, tiba-tiba ketemu gitu ya, entah di jalan atau dimanapun gitu ya. Seseorang ini sepertinya akan membawakan pesan penting buat kamu gitu loh, dari situasi atau keadaan kamu gitu ya. Entah tiba-tiba kamu mungkin ngelamun gitu ya, ngopi misalkan ya di sebuah kafe gitu, bisa juga ya tiba-tiba di samping kamu, di dekat kamu ada orang yang ngajak bicara gitu ya, say hello dengan kamu, kemudian kamu ngobrol-ngobrol. Nah mungkin dari situ entah kenapa kamu kok nyambung aja gitu, ke bawah aja gitu. Biasanya dengan orang baru kamu nggak bisa terbuka ya, karena tidak kenal gitu ya, tapi dengan orang itu entah kenapa kamu kok enak banget gitu. Nah mungkin melalui itu gitu loh, melalui orang itu ada kata-kata sesuatu yang kayaknya mencerahkan kamu gitu, dan bisa ngebantu kamu keluar gitu dari problem kamu. Akhirnya tuh kayak ngeh gitu loh kamu, oh iya aku ternyata harus begini ya, aku harus gini ya. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh ya, seperti itu ya. Itu aku contohkan tuh gitu, tapi bisa macam-macam situasi kamu gitu. Yang jelas ada seseorang di sini yang mungkin akan ngebantu kamu gitu ya, keluar dari problem kamu melalui itu ya. Kalau aku lihat nih, ini melalui kayak kata-kata yang dia sampaikan gitu, kayak sebuah pencerahan gitu loh ya, atau sebuah pesan ya, seperti itu buat diri kamu. Kemudian kita lihat lagi, The Chariot di sini. Chariot, ada yang mungkin kamu akan pindah tempat ya, mungkin kamu ingin keluar dari situasi, keluar dari tempat kamu saat ini. Mungkin tempat kamu itu nggak nyaman buat kamu ya, dan kamu ingin pergi gitu loh, cari tempat baru, istilahnya tuh kayak gitu. Nah di sini ada The Chariot, mungkin kamu akan pindah tempat, kamu mungkin akan bergerak di sini ya, melakukan effort, tindakan, action gitu, untuk mewujudkan apa yang kamu harapkan, inginkan itu ya, pindah tempat baru yang lebih baik gitu. Dan Chariot ini juga selain itu mungkin ada yang akan melakukan perjalanan di sini, keluar kota mungkin ya, untuk sekedar jalan-jalan, traveling bisa, atau kamu ingin melihat-lihat dulu tempat di mana yang mungkin kamu ingin datengin
ya. Selain kamu berkunjung ke tempat itu, kamu juga kayak survei gitu loh ya, kayak memang kamu ingin cari tempat baru gitu loh untuk kamu pindah, misalkan istilahnya tuh seperti itu ya. Tapi bisa juga bisa juga ini jalannya traveling kayak gitu, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Cuman kalau aku lihat lebih ngerasanya sih Chariot ini seperti yang bilang tadi, kayak kamu ingin pindah tempat tapi kayak kamu tuh survei tempat dulu gitu loh ya. Jadi kayak jalan-jalan sekaligus kamu survei dulu gitu ya. Nanti kalau sekiranya kamu lihat-lihat tempat itu oke, ya mungkin kamu akan stay di situ gitu. Kalau tempat itu menurut kamu gak oke, ya mungkin kamu akan tinggal di tempat kamu saat ini dulu gitu, baru nanti kamu akan cari tempat lain gitu loh ya. Jadi kayak jalan-jalan sambil survei kayak gitu loh istilahnya ya, begitu. Dan ada beberapa di sini yang aku ngerasa juga, nggak semua ya, mungkin kamu akan kedatangan seseorang di sini, kedatangan seseorang ya, atau mungkin komunikasi dengan seseorang yang udah lama nggak komunikasi dengan kamu, nggak ada kabar gitu. Orang ini sempat bingung, sempat ragu gitu ya, untuk gimana caranya untuk menghubungi kamu atau bicara sama kamu kayak gitu istilahnya ya. Tapi di sini akan ada pergerakan dari orang ini. Kemudian di sini ada Two of Pentacles ya, kamu lebih stabil dari segi finansial ya, segalanya tuh terkendali di sini ya. Jadi kamu juga bisa mengendalikan ya antara pemasukan dan pengeluaran kamu, pokoknya bisa mengadjust gitu loh. Kalau yang belum ya mungkin ini adalah pesan buat kamu yang dimana kamu diminta untuk ini kembali ya, menstabilkan kembali kondisi keuangan kamu antara pemasukan dan pengeluaran ya. Kamu harus lihat keuangan kamu saat ini, apakah keuangan kamu saat ini tuh lagi dalam kondisi kurang begitu menguntungkan ya, yang dimana ya itu kamu harus lihat bahwa jangan sampai pengeluaran itu lebih besar ya daripada pemasukan kamu gitu, karena kondisi kamu saat ini mungkin lagi keguncang gitu ya, lagi tidak stabil kayak gitu loh istilahnya. Jadi kamu harus pertimbangkan kembali saat kamu menggunakan uang gitu. Kamu harus tahu, harus perhitungan dalam keluar masuknya uang itu gitu, di adjust lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Kamu perlu menyeimbangkan gitu ya antara pemasukan dan pengeluaran gitu. Kalau sekiranya tidak penting-penting banget ya alangkah baiknya jangan terlalu menggunakan lebih banyak uang ya gitu, karena Two of Pentacles ini biasanya menandakan bahwa memang pemasukan itu lebih sedikit gitu daripada pengeluaran, dan uang tabungan itu selalu dikuras gitu ya, karena selalu dikuras gitu, ada transferan masuk dikeluarin semua kayak gitu istilahnya, digunakan semua gitu. Makanya kamu harus adjust kembali sekiranya itu tidak perlu ya atau tidak penting ya, bukan kebutuhan kamu, hanya keinginan kamu ya, ditahan dulu gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ada kompromi. Oke, ada kerjasama ya. Ini aku rasa ada beberapa yang mungkin ada kerjasama ya, ada kerjasama, bisa di pekerjaan, bisa di relationship, hubungan yang dimana mungkin ada seseorang yang, kalau di relationship itu kayak seseorang yang minta baikan sama kamu atau minta maaf sama kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah di sini ada kompromi gitu, akhirnya kamu tuh bisa berkompromi, bisa menerima, istilahnya tuh gitu. Kalau di pekerjaan ya itu ya, kamu mungkin ada kerjasama dengan perusahaan gitu, atau mungkin kamu kerjasama dengan orang lain gitu ya untuk mengembangkan bisnis usaha kamu gitu ya, di situ seperti itu ya. Dan juga aku ngerasa ada keadilan juga ya, beberapa ya di antara kamu, gak semua, akan ada sebuah keadilan buat kamu yang dimana sesuatu yang selama ini belum selesai gitu ya, akhirnya terselesaikan dengan baik gitu.
listen your intuition ya, listen your intuition. Oke, ya betul kan. Di sini seperti yang Mama tadi lebih banyak introspeksi gitu ya, refleksi diri. Jawabannya kamu dapat dari dalam diri. Nah, ini juga menandakan listen your intuition, dengarkan intuisi kamu gitu ya, karena jawabannya ada di sana gitu ya. Dan untuk mendengarkan intuisi, kamu harus lebih banyak masuk ke dalam diri kamu ya, banyak refleksi diri, merenung, kemudian ya dengan meditasi gitu ya. Karena di sini juga hermit ini menandakan seseorang yang lagi sedang diam, meditasi ya, dia tidak mendengarkan suara-suara dari luar ya, tapi dia coba untuk mendengarkan hatinya atau kata hatinya, fokus, konsentrasi gitu penuh terhadap apa yang dia fokuskan di dalam meditasinya atau di dalam perenungannya ini gitu. Oke. Karena untuk mendapatkan jawaban tuh harus seperti itu ya, mendapatkan jawaban dari dalam diri gitu. Harus lebih banyak terkoneksi dengan diri sendiri gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini dalam hal asmara, single maupun berpasangan. Oke, di sini ada love yourself first. Cintai diri kamu terlebih dahulu ya, dan keep an open mind. Ya, kamu diminta untuk lebih banyak respect terhadap diri kamu ya. Sayangi diri kamu, fokus kamu saat ini adalah self love ya. Untuk yang single ini gitu. Fokus kamu adalah healing, fokus kamu adalah self love ya, lebih respect terhadap diri sendiri. Cintai diri kamu terlebih dahulu ya. Cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain, sebelum kamu memberikan cinta pada orang lain gitu. Jadi penuhi diri kamu sendiri terlebih dahulu ya. Dan keep an open mind, kamu harus berpikiran terbuka di sini ya, menjaga pikiran kamu untuk tetap terbuka dan positive thinking gitu ya. Seperti itu. Dan terbuka untuk hal-hal baru, terbuka untuk sesuatu hal yang mungkin nanti berbeda dari ekspektasi kamu ya, berkaitan dengan hubungan ini gitu. Karena di sini juga menandakan bahwa soulmate-mu mungkin berbeda dari ekspektasi kamu gitu ya. Jadi kalau kamu nanti akan bertemu dengan soulmate-mu, bertemu dengan seseorang baru ya, mungkin dia memang beda dari ekspektasi kamu. Jadi jangan banyak ekspektasi gitu, jangan terlalu banyak berekspektasi gitu ya. Karena kalau kamu terlalu banyak ekspektasinya, ketika orang yang kamu cintai ya, atau orang yang bisa bikin kamu jatuh cinta dan ekspektasi kamu padanya tidak seperti kenyataannya, itu yang akan menyakiti kamu nantinya gitu loh. Makanya di sini kamu harus berpikiran terbuka gitu ya, karena ada hal-hal memang di luar kendali kita ya, ada hal-hal di luar kontrol kita gitu, seperti itu. Makanya diminta untuk berpikiran terbuka gitu. Kamu harus bedakan ya antara ekspektasi dengan yang real keinginan kamu gitu ya. Keinginan itu sebenarnya beda-beda tipis ya dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi itu kayak lebih ke menginginkan seseorang itu harus melakukan ini sesuai dengan yang kamu ekspektasikan itu. Nah, ketika itu tidak terjadi, itu akan mengecewakan kamu. Ya, tapi kalau keinginan itu sebenarnya agak sedikit beda ya. Kalau keinginan itu sebenarnya simple. Contoh nih, kamu ingin dia ya, orang ini misalkan si A nih jadi pasanganku. Nah, itu kan keinginan kamu, udah di situ. Jadi ketika kamu bisa bersama dengan orang itu, berarti keinginan kamu terwujud gitu loh, istilahnya tuh gitu. Tapi untuk hal-hal di luar itu adalah ekspektasi kamu. Misalkan nih ya, kamu melakukan ini, dia harus begini. Nah, itu kayak ekspektasi gitu.
kayak ngontrol gitu loh. Boleh menginginkan, tapi kalau nggak terjadi ya jangan terlalu di apa istilahnya, ibaratnya kamu tuh nggak boleh memaksakan gitu loh ya. Boleh berkeinginan tapi jangan memaksakan keinginan itu harus terjadi gitu loh ya. Ekspektasi kamu itu harus terjadi begitu gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi jangan berekspektasi, apalagi ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Berkeinginan boleh, tapi jangan terlalu melekat sama hal tersebut gitu loh ya. Kalau syukur-syukur terjadi sesuai dengan itu ya kamu bersyukur, kalau nggak terjadi sesuai itu ya udah gitu loh. Kamu harus bisa melihat dari sisi lainnya gitu, karena ada hal-hal yang memang kita itu tidak bisa kendaliin gitu ya. Contoh nih, tindakan orang tersebut gitu ya, tindakan orang itu terhadap kamu ya, itu nggak bisa kamu kendaliin gitu loh ya. Makanya lepaskan. Yang bisa kamu kendalin ya apa yang kamu lakukan gitu. Kemudian yang berpasangan di sini, aku rasa di sini kalau yang berpasangan di sini your soulmate ya. Kalau yang berpasangan di sini ya kamu harus berpikiran terbuka juga ya. Yang berpasangan, karena soulmate kamu ini berbeda dari ekspektasi kamu. Jadi ada hal-hal di sisi pasangan kamu ini memang gak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Tapi kamu harus lihat sisi baiknya dia gitu. Karena aku ngerasa dengan adanya love yourself first di sini, sepertinya pasangan kamu ini memang mencintai kamu gitu loh. Di sisi lain tuh dia memang mencintai kamu, cuman mungkin cara dia ya itu berbeda gitu, ataupun mungkin sikap ada tindakan dia yang mungkin tidak kamu sukai gitu, tapi itulah dia gitu. Jadi kamu harus bisa menerima sisinya dia yang tidak kamu sukai, selagi itu tuh tidak menyakiti kamu ya, istilahnya tuh kayak gitu. Contoh nih, karena di sini ada keep an open mind ya. Mungkin pasangan kamu ini cenderung friendly ya, atau bergaul gitu ya, atau dengan lawan jenis itu dia mudah deket gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ngobrol-ngobrol tuh bawaannya tuh senang, enjoy gitu. Tapi kamu mungkin tidak menginginkan hal itu gitu ya. Kamu tidak suka hal itu gitu. Padahal di sini yang aku lihat ya, mungkin dianya memang orangnya seperti itu ya, friendly, tapi dia bisa jaga batasan gitu loh ya. Dia tidak melewati batas gitu ya, karena yang namanya berteman itu dengan siapapun bisa aja gitu loh, boleh gitu loh. Tidak ada yang larang sebenarnya, walaupun kamu sudah menikah ya. Jangan sampai kamu sendiri ya, dicontohkan tuh diri kamu sendiri aja. Kalau kamu sudah menikah, pasti kamu juga butuh teman kan, butuh kawan kan. Nah istilahnya tuh kayak gitu, butuh mungkin kamu bercanda-canda dengan teman kamu, bergurau-gurau kayak gitu ya. Tapi harus tahu jaga batasan gitu loh ya. Selagi itu cuman teman biasa, teman ngobrol biasa ya, kayak dulu waktu sekolah, teman sekolah gitu kan. Nah itu wajar gitu loh. Makanya jangan terlalu istilahnya cemburu atau berlebih lah istilahnya gitu, karena kamu juga harus ngelihat sisi dari baiknya pasangan kamu gitu. Mungkin memang sikap dia memang seperti itu gitu ya, mudah bergaul gitu ya, senang bergaul gitu ya dengan teman-teman kamu. Mungkin dia juga dekat, bukan dekat ya, tapi kayak bisa gitu loh, bisa nyampur istilahnya tuh gitu ya. Tapi bisa dibilang kayak ramah lah ya dengan temen gitu. Yang penting di sini dianya tidak melewati batas gitu, karena di dalam hubungan apapun itu harus saling percaya dan tidak boleh mengekang, istilahnya kayak gitu. Kamu harus membiarkan pasangan kamu menjadi dirinya sendiri, jangan mengatur dia harus begini, nggak bisa seperti itu gitu loh ya. Beri dia kepercayaan ya. Dia juga ketika kamu memberi dia kepercayaan, dia juga akan memberikan kamu kepercayaan. Yang penting di sini kalian tuh saling jujur, saling percaya, saling terbuka gitu loh. Karena juga ada keep an open mind ya, berpikiran terbuka gitu loh ya. Pasangan kamu ini mungkin orangnya berpikiran terbuka gitu loh ya, makanya kamu juga harus berpikiran terbuka gitu. Jangan sempit gitu loh ya, jangan melihat hal itu tuh dari sisi yang
sempit gitu, karena ada beberapa orang tuh kebanyakan ya kalau pikiran yang satunya terbuka open minded, yang satunya sempit pikirannya, itu memang agak susah. Nah yang sempit pikirannya ini sebenarnya tidak terluka, tapi karena pikiran dia sempit dia terluka sendiri. Yang melukai ini adalah pikirannya sendiri ya, ekspektasinya gitu ya. Makanya di sini juga kamu harus berpikiran terbuka ya, sayangi diri kamu, respect ya, terrespect terhadap diri kamu. Jangan terlalu melihat apa yang dilakukan pasangan kamu yang tidak sesuai ekspektasi kamu itu adalah sesuatu hal yang berlebih gitu ya. Kamu harus bisa melihat segala sesuatunya tuh dari sudut pandang yang berbeda gitu loh ya. Kalau misalkan kamu tidak menyukai itu ya lebih baik kamu utarakan gitu loh. Tidak menyukai itu mungkin pasangan kamu akan bisa sedikit merubahnya gitu. Kalau dia tidak bisa merubahnya ya, tapi mengasih kamu pengertian gitu bahwa ya dia butuh teman gitu ya, dia butuh butuh juga sedikit ruang gitu ya untuk dirinya. Yang penting bisa menjaga perasaannya untuk kamu atau kepercayaannya, ya udah gitu loh. Istilahnya tuh seperti itu, biarkan menjadi dirinya sendiri gitu. Kamu pun juga sama ya. Makanya ada love yourself first, karena dengan adanya love yourself first dan keep an open mind ini, aku merasa pasangan kamu ini memang benar-benar mencintai kamu gitu ya. Love yourself, jadi dia juga sayang, cinta sama kamu tanpa kamu sadari. Bahkan di sini juga mungkin lebih-lebih gitu loh. Hanya saja memang orangnya tipe-tipe orang yang berpikiran terbuka gitu loh ya. Jadi walaupun punya pasangan ya dia biasa-biasa aja gitu loh dengan teman-temannya ya, teman lawan jenis gitu ya, ngobrol biasa, bercanda biasa, itu biasa aja, nggak berubah gitu loh, istilahnya seperti itu ya, nggak berubah. Walaupun sudah punya pasangannya kamu ya, atau kamu kekasihnya, itu tetap dia tidak kehilangan dirinya sendiri gitu, tetap jadi dirinya sendiri gitu ya. Yang penting di sini dia ini menjaga kepercayaannya gitu loh, menjaga kepercayaan kamu, bisa menjaga itu. Karena di sini juga orang ini bisa menjaga jarak gitu ya, gitu. Di sini kan walaupun di sini dia bercanda, tapi kesannya dia nggak terlalu istilahnya kayak masih ada sisi dia yang dingin gitu loh, paham kan maksud aku gitu. Di sini kayak masih jarak gitu loh. Dia bukan cuman satu orang gitu, tapi juga dengan dua orang di sini kan. Ya berarti bermakna itu tuh bukan sembunyi-sembunyi gitu ya, tapi di kalangan umum, bukan kalangan umum, tapi biasa gitu loh ya, biasa, bersikap biasa gitu loh, istilahnya seperti itu. Nah ini menandakan apa? Bahwa menandakan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang rahasia gitu. Memang orangnya seperti ini gitu ya, seperti itu, bergaul, friendly gitu ya, tapi dia tetap menjaga batasan dia gitu ya, tidak terlalu melewati batas, istilahnya tuh kayak gitu, masih ada jaga jarak gitu, istilahnya tuh gitu ya. Makanya kamu juga harus berpikiran terbuka di sini. Mungkin dia berbeda dari ekspektasi kamu, yang kamu ekspektasikan, tapi dialah gitu loh orang yang bersama kamu, orang yang sayang sama kamu, dan juga yang kamu cintai atau yang kamu sayangi gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.